Kita lanjutkan gestur, Prof. Tadi saya sempat bertanya ketika kemarin debat kandidat capres-cawapres, betul tidak? Kalau Anda mengamati ada peran calon wakil presiden yang lebih kuat, lebih brief, menyampaikan visi misi mereka pada saat 2 hari yang lalu? Ya, peran capres dengan cawapres itu kan seperti keyboard ya, Mas Dani ya. Keyboard warnanya hitam dan hitam dan putih punya oktav nada yang berbeda gitu ya. Artinya tidak harus selalu warna hitam dan putih itu nyanyi bareng-bareng kan gitu. Harus bergantian ketika dibutuhkan nada tinggi ya pijitlah yang tinggi. Ketika dibutuhkan bariton atau nada rendah, bunyikan nada yang rendah. Tidak baik juga misalnya wapres yang offset gitu ya. Atau wapres terlalu diam juga tidak baik menurut saya, soalnya harmoni dan saling mengisi. Dan masyarakat akan menilai itu. Masyarakat akan takut kalau misalnya yang satu disalip yang lain atau justru yang satu menjadi beban bagi yang lain. Atau menjadi order yang harus diganti. Jadi biar debat itu membuka kapasitas masing-masing dan bagaimana kemampuan masing-masing itu menempatkan dirinya dalam sebuah irama yang padu antara presiden dengan wakil presiden. Bukan ajang balap. Baik, bukan ajang balap. Bukan ajang balap. Oke, baik. Kita berupaya untuk membedah visi dan misi. Bagaimana gambaran sosok capres-cawapres dari kedua kandidat ini. Saya akan memberikan kesempatan, kita ada permainan sedikit, Kang Miing, Mas Dhani. Tadi sepakat tidak mau berdebat, jadi saya sampaikan tadi sepakat tidak mau berdebat. Enggak, tadi udah berdebat. Oh, tadi sudah berdebat. Kan berdebatnya ala kita, ala seniman yang tidak harus pakai ngotot marah-marahan, saling membenci, saling memecah belah umat dan masyarakat. Oke, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Anda berdua untuk saling memberikan pertanyaan seputar visi dan misi jagoan Anda. Dari nomor 1 dulu, silakan. Visi dan misi. Untuk menguji bagaimana kemampuan. Oke, saya berikan kesempatan kepada Mas Dhani dulu. Satu pertanyaan kepada Kang Miing. Visi dan misi. Apapun itu. Sosok Joko Widodo dan juga dalam Yusuf pidato Kala. debatnya itu kan. Bebas saja ya, karena yang debat kemarin kurang menarik. Mas Miing, mungkin nggak kira-kira ya, ini kita ngomong nih ya, kan di negara kita tahu ya, Syiah, Ahmadiyah kan masih tertindas lah ya. Kira-kira Mas Jokowi berani nggak untuk bertindak tegas kepada mereka yang menindas aliran lain? Diskriminasi. Saya kira dalam pidatonya jelas kok. Tidak akan membiarkan tentang diskriminasi. Di situ justru ajarannya dari Pancasila, demokratisasi, kebinekaan. Artinya memang ada perangkat-perangkat hukum yang bisa dipegang sebagai pengambilan keputusan atau kebijakannya. Dan saya yakin betul akan berani melakukan atau menolong atau menyelamatkan. Karena gini, semua warga negara memiliki hak yang sama. Sehingga tidak boleh lagi ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Entah itu suku, ras, dan agama. Dan itu janji di dalam perdebatan itu. Gitu Bos. Kalau menurut saya kurang konkret. Jadi saya membutuhkan... Nanti konkretnya Jokowi, kan saya bukan Jokowi. Gimana sih? Enggak gini. Itu gambarnya sudah jelas. Gini, ngomongin, dia berani nggak ngomongin ini? Mas Jokowi berani nggak gini? Nanti saya tanyain deh. Ya, ini kira-kira ngomong ini. Siapa saja yang berani mengganggu agama lain, aliran lain, mengganggu, ya, menindas, dia berhadapan dengan saya, Presiden Indonesia. Nah, berani nggak dia ngomong gitu? Itu dan doain Pak Joko Widodo jadi presiden. Nggak apa-apa. Saya kira kebijakan itu harus bersandar kepada undang-undang dan peraturan yang ada. Kalau tadi, sorry. Sebentar dong. Kasih kesempatan saya dong. Silakan Kang. Bahwa kalau kata-kata secara eksplisit seperti itu sudah pada action nanti ketika dia jadi presiden. Begitu. Iya. Ya kan? Nah sekarang saya mau tanya ke Dhani. Saya tidak ingin keluar karena saya betul-betul memperhatikan pidatonya. Wakil Presiden Pak Hatta Rajasa waktu itu mengatakan ingin menegakkan supremasi hukum. Tidak boleh hukum itu, kan kalau profesor bilang apa namanya, equality before the law. Jadi bagaimanapun juga hukum di mata semuanya sama. Pada pidatonya Pak Hatta mengatakan tidak boleh hukum itu tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tumpul ke bawah. Ya kan? Terbalik. Tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kira-kira menurut pendapat Anda bagaimana dengan pidato Pak Hatta itu? Berkaitan misalnya ketika putranya secara pribadi menewaskan 6 orang. Tapi tidak ada kabar berita tentang apakah kepastian hukum. 6 orang tuh anakmu ya? Iya. Artinya ada korban lah. 7 orang. 7 orang ya. Anakku. Pokoknya artinya bahwa apakah itu kepastian hukum atau kepastian tidak dihukum? Gitu. Komentar Anda gimana kira-kira? Dan pasti akan dijawab di segmen kita selanjutnya Mas Dhani. Kita harus jeda. Jadi saya bisa sempat mikir dulu ya. Kami kembali sesaat lagi tetap di Gitu nih.